60% di Indonesia petani masih banyak melakukan kesalahan dalam penggunaan pestisida. Yang akibatnya pengendalian hama dan penyakit tidak efektif, hama dan penyakit menjadi kebal, musuh alami terbunuh, dan produktivitas menjadi menurun. Penggunaan pestisida itu sebetulnya harus hati-hati ya, karena pestisida itu adalah racun. Kalau racun ini tentu ada efek, ya memang ada manfaatnya, tapi efek sampingnya juga banyak gitu. Contohnya mungkin bisa keracunan, bisa juga mengganggu ekosistem. Nah ini juga kita harus perhitungkan gitu. Jadi secara teknik kita perhitungkan, juga secara ekonomis mungkin dengan penggunaan pestisida kimia yang lebih banyak kita akan meningkatkan biaya gitu. Tapi kalau penggunaannya tidak efektif, malah kita hanya timbul efek samping tersebut, karena tujuan dari pengendalian ya harus bisa melindungi dari tanaman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bintek Tani. Selamat jumpa lagi di channel Bintek Tani, bincang teknologi tani agar bertani tidak ketinggalan teknologi. Pada video kali ini saya akan membahas tentang 6 kesalahan fatal dalam penggunaan pestisida. Oke, kita langsung ikuti saja bagaimana kesalahan-kesalahan yang dialami dalam aplikasi pestisida. 6 kesalahan fatal penggunaan pestisida untuk pengendalian organisme pengganggu tumbuhan pada usaha tani kita. Kesalahan pertama adalah kesalahan pemilihan jenis dari pestisida tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa pestisida itu ada insektisida, yaitu racun yang digunakan untuk pengendalian serangga atau insek. Kedua ada fungisida, yaitu racun yang digunakan untuk pengendalian cendawan atau fungi. Ketiga herbisida, yaitu racun yang digunakan untuk pengendalian gulma. Yang keempat ada rodentisida, yaitu racun yang digunakan untuk pengendalian tikus. Dan 5 adalah bakterisida, yaitu racun yang digunakan untuk mengendalikan bakteri. Nah, ketika kita salah memilih bahwa OPT sasaran kita adalah serangga, tapi kita memilih pestisidanya jenis fungisida, tentu ini tidak akan efektif, karena fungisida adalah untuk mengendalikan fungi atau cendawan, malah digunakan untuk mengendalikan jenis serangga atau insektisida. Ini pasti tidak akan efektif dan pekerjaan kita mubadir ya, sehingga tanaman tidak terlindungi, biaya usaha tani lebih tinggi, meningkat, dan efek samping terhadap lingkungan juga kurang menguntungkan. Lalu kesalahan kedua yaitu salah sasaran. Diketahui bahwa di label biasanya sudah disebutkan bahwa pestisida ini adalah jenis insektisida, digunakan untuk pengendalian ulat gerayak, efektif diaplikasikan pada serangga sasaran stadia instar 1, 2, 3,
Nah, tapi ketika kita melaksanakan penyemprotan, malah sasarannya andaikan bukan ulat gerayak, malah digunakan untuk jenis kutu. Wah, tentu ini tidak akan efektif. Yang kedua, dari stadianya, harusnya stadianya di star 1, 2, 3, malah kita menggunakan pada stadia udah instar 5 atau 6, sehingga ya tentu tidak akan efektif karena ya serangganya sudah mau berubah menjadi pupa atau kepompong dan sudah kuat gitu kan, sehingga pengendalian menjadi tidak efektif. Jadi sasaran ini perlu diperhatikan, lalu pengamatan dulu OPT-nya udah mencapai stadia apa gitu kan, lalu menggunakan pestisida yang dianjurkan dari label. Begini, karena memang kadang-kadang pengusaha atau pedagang di label tidak ditunjukkan, tapi dia menyatakan ini ampuh atau efektif untuk mengendalikan apis contohnya. Padahal di labelnya tidak ada ditunjukkan bahwa di situ pestisida ini digunakan untuk apis, gitu, nggak ada. Nah, kenapa demikian? Nah, ini sebetulnya berhubungan dengan pengujian, bahwa produsen pestisida itu berani mencantumkan efektivitas di dalam labelnya ketika dia sudah menguji bahwa kemampuannya untuk mengendalikan sepertinya ulat gerayak pada tanaman cabai. Nah, gitu kan, dengan dosis 1 liter per hektar atau konsentrasi 2 cc per liter. Nah, itu sudah diuji oleh perusahaan sendiri dan diuji oleh perizinan dari Kementerian Pertanian. Jadi efektivitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Tapi ketika belum tercantum sasarannya di label, artinya itu belum diuji efektivitas dari pestisida itu terhadap organisme pengganggu tumbuhan yang lain atau terhadap hama yang lain. Jadi ini kita termasuk gambling kalau menggunakan pestisida yang belum direkomendasikan oleh perusahaannya itu sendiri dan diizinkan oleh Kementerian Pertanian. Lalu kesalahan ketiga yang paling sering terjadi adalah kesalahan karena penggunaan dosis yang salah atau yang tidak tepat. Contoh bahwa dosis yang dianjurkan dalam label adalah 1 liter per hektar. Tapi petani menggunakan andaikan 800 cc per hektar atau 0,5 liter per hektar. Nah, ini tentu tidak akan efektif untuk pengendalian hama tersebut. Kenapa tidak efektif? Ya karena memang diujinya kalau untuk bisa mencapai 90% mati, nah itu harus dosisnya sesuai dengan pengujian, yaitu 1 liter per hektar. Nah, untuk masalah dosis ini berhubungan dengan biasanya konsentrasi. Konsentrasi dihitung berdasarkan satu adalah dosis anjuran, kedua volume cairan semprot yang digunakan. Biasanya menggunakan semprotan gendong atau semprotan power sprayer. Nah, ini kalau kita menggunakan semprotan gendong biasanya kan rekomendasi volume cairan semprotnya adalah 500 liter per hektar. Dosisnya tadi kan 1 liter per hektar. Nah, berarti konsentrasi yang harus kita buat adalah 1 liter dibagi 500 liter per hektar. Jadi 1000 cc dibagi 500 liter, artinya bisa 2 cc per liter itu konsentrasinya. Jadi kalau ingin tepat ya gunakanlah 2 cc per liter dihabiskan untuk menyemprot 1 hektar tanaman cabai. Nah, itu mungkin yang sering terjadi kesalahan itu dari perhitungan konsentrasi lalu penggunaan dalam 1 hektar. Perhitungan konsentrasi kesalahannya apa? Satu, mungkin
tidak membaca label, kedua tidak dihitung, ketiganya tidak menggunakan alat ukur yang benar atau cc. Caranya hanya perkiraan. Nah ini kesalahan. Ke 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 berikutnya, kalau ke dosis, biasanya ketika aplikasi itu kecepatan jalan, lebar semprotan itu tidak sesuai dengan kecepatan yang dianjurkan, sehingga pestisida itu atau tidak habis untuk 1 hektar karena kecepatan jalan terlalu tinggi, sehingga yang harusnya 1 liter ya dalam 500 liter air itu harus habis dalam 1 hektar, ternyata sudah selesai penyemprotan masih tersisa andaikan setengahnya. Nah ini artinya dosisnya tidak tepat gitu kan. Nah dengan demikian maka akan terjadi kesalahan. Kesalahan dosis ini kerugiannya satu, pengendalian tidak efektif karena dosisnya kurang. Lalu juga kalau dosis kurang tersebut akan menimbulkan hama menjadi kebal atau resisten, sehingga hama kebal ini biasanya ketika disemprot dengan dosis yang sesuai dengan anjuran juga tidak akan mati karena sudah mempunyai kekuatan yang lebih tinggi daripada hama-hama yang belum disemprot itu. Ya kerugian berikutnya adalah ya dari biaya, pengendaliannya tidak efektif, biaya tetap dikeluarkan dan tanaman tidak terlindungi. Kesalahan keempat yaitu kesalahan cara. Nah kesalahan cara itu kita ketahui bahwa racun atau pestisida ini mempunyai cara kerja, beberapa cara kerja ya. Satu cara kerja ada racun kontak, di mana racun itu baru efektif bisa membunuh ketika kontak ke bagian serangga. Contoh mungkin ke bagian tubuhnya, bagian tungkainya atau bagian lainnya, nanti kita kontak ini akan mengefek sehingga serangga itu bisa mati. Lalu juga ada racun perut atau racun lambung ya. Racun ini harus masuk dulu ke bagian lambung serangga, lalu nanti bisa berefek mematikan kalau serangga itu telah memakan racun tersebut dari bagian tanaman sehingga membunuh serangga tersebut. Ketiganya ada racun sistemik, yaitu racun yang harus masuk dulu, diserap oleh tanaman, disalurkan ke bagian tanaman, lalu nanti bisa kontak dengan serangga, bisa dimakan oleh serangga, lalu bisa menimbulkan efek kematian terhadap serangga tersebut. Nah makanya ketika sasaran penyemprotan, kalau kita menggunakan racun kontak, artinya tetap kita harus mengutamakan di mana keberadaan dari serangga tersebut. Kalau serangga tersebut adanya di pangkal batang, artinya kita harus mencemprot lebih banyak ke pangkal batang. Kalau serangga itu adanya di daun bagian bawah, kita harus berusaha menyemprot semprot pestisida itu ke daun bagian bawah supaya kena terhadap serangga karena racun kontak. Kalau serangga itu ada di bagian atas, ya kita semprot bagiannya. Kesalahannya petani menyamakan bahwa semua serangga atau semua hama penyemprotan sama adalah di atas tajuk daun, sehingga disemprot tapi sasaran yang mau dikendalikan tidak kontak dengan cairan yang kita semprotkan. Itu biasanya kegagalan. Lalu ada pestisida yang sifatnya melapisi ya, melindungi ya, cara kerjanya ya sepertinya fungisida biasanya. Jadi melindungi bagian daun, bagian batang, bagian buah, sehingga nanti ketika ada cendawan berbaik spora atau miselium masuk ke sana ya tidak berkembang karena sudah ada pelapisan dari fungisida. Ketika penyemprotannya salah dengan droplet yang terlalu besar sehingga tidak nempel di bagian daun, bagian batang gitu. Nah, itu tidak akan efektif karena tidak melapisi bagi seluruh bagian tanaman,
sehingga ketika ada infeksi dari spora atau penyakit lain ya tidak bisa terlindungi. Nah, itu kesalahan-kesalahan itu, jadi kesalahan cara dari cara aplikasi. Kalau yang sistemik kan tetap harus disemprotkan ke bagian-bagian yang memang bisa diserap oleh tanaman dan di bagian. Contoh, ada yang sistemik akropetal, yaitu di mana racun harus diserap dulu oleh tanaman dari bagian bawah, nanti disalurkan micellium ke bagian atas. Nah, artinya bisa disebar di tanah atau di dekat akar supaya tersalurkan. Ada juga yang pestisida sistemik translaminer atau poral. Ini memang disemprotkannya harus dari bagian atas. Nah, dari ujung disemprotkan, nanti masuk ke bagian-bagian bawah sehingga semua tanaman bisa mengandung pestisida gitu. Nah, baru pestisida bisa istilahnya mungkin kontak atau mungkin dimakan oleh serangga dan bisa efek mematikan. Nah, itu dari segi cara, ya caranya juga ya istilahnya dari ukuran droplet tadi, harusnya ya ukuran droplet pada umumnya harus lebih kecil. Karena yang mengkabut itu lebih bagus dari yang besar. Kenapa? Karena yang mengkabut itu dropletnya kecil, bisa nempel di bagian tanaman lebih lama dan lebih merata. Tapi kalau dropletnya ukuran butiran semprotan itu besar, itu tidak merata dan juga mudah jatuh sehingga tidak tahan lama di bagian tanaman. Kesalahan berikutnya adalah kesalahan kelima adalah kesalahan waktu. Nah, waktu ini biasanya kan waktu ada pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari. Nah, dari cara penyemprotan, kalau kita ingin mengendalikan hama yang aktivitasnya pagi-pagi, ya artinya kita harus menyemprotkan pagi hari. Kalau hama itu aktivitasnya sore hari, artinya kita harus mengendalikan di sore hari. Tapi kalau hama itu banyak beraktivitasnya adalah menyerangnya malam gitu kan, keluarnya malam, ya tentu harus disemprotnya adalah malam, karena supaya si hama itu bisa langsung disemprot dan kontak langsung kepada hamanya gitu. Terkecuali mungkin kita menggunakan racun yang sistemik, nah, kita langsung ke tanamannya, nanti diserap oleh tanaman dan disebar, itu bisa. Tapi kalau sekarang menggunakan racun kontak tidak sesuai dengan aktivitas serangga, ya otomatis tidak akan menyentuh atau kontak dengan serangganya dan nanti tidak akan ada efek mematikan terhadap serangga tersebut. Dengan mengetahui waktu yang paling efektif, ya otomatis nanti akan berhasil pengendaliannya. Kalau di siang hari kelemahannya biasanya adalah serangga sudah tidak begitu banyak beraktivitas kan gitu. Terus juga penguapan biasanya terlalu tinggi. Lalu kalau siang panas hari itu untuk operator penyemprotan juga ya kurang menguntungkan karena memang panas ya. Baik itu untuk fungisida maupun insektisida. Untuk fungisida biasanya penguapan terlalu tinggi sehingga cepat hilang pestisidanya. Nah, ini kesalahan yang keenam. Kesalahan keenam itu menyangkut kualitas daripada pestisida tersebut. Pestisida tersebut ya mungkin palsu gitu kan, atau palsu kita salah memilih. Pestisida palsu digunakan, ya otomatis kalau palsu tidak akan efektif terhadap pengendalian hama, karena pestisida palsu itu satu ya tidak terdaftar di Kementerian Pertanian, kedua juga tidak diuji oleh Kementerian Pertanian, sehingga efektivitasnya sangat diragukan.
Jadi hanya identik saja dari bentuk, dari warna kemasan, dari warna cairan, tapi efektivitasnya ya tidak tahu gitu kan. Nah ini kalau palsu. Jadi jangan salah memilih pestisida yang palsu gitu ya. Ciri-ciri yang palsu itu biasanya ya dari kemasan. Kalau dia menggunakan kemasan ulang ya sudah ada penyok-penyok atau kotor gitu kan. Tapi kalau dia mencetak yang baru, dia biasanya dari tulisannya tidak persis dengan yang asli, atau mungkin dari warnanya kurang bagus kan gitu. Ya nanti kalau nanti diaplikasikan ya pasti tidak efektif yang palsu. Ya nanti kita akan bahas bagaimana ciri-ciri pestisida palsu ya, khusus dalam video tersendiri. Nah, keduanya dari kualitas ini adalah pestisida yang kadaluarsa, yaitu yang sudah disimpan lama, tidak terpakai. Nah, ini juga tidak efektif untuk pengendalian karena pestisida yang sudah disimpan lama itu akan menurun daya racunnya. Biasanya toksisnya menurun, yang asalnya mungkin dalam 1 liter per hektar itu mampu mematikan serangga atau mematikan organisme pengganggu tumbuhan, tapi karena sudah kadaluarsa ya daya daya bunuhnya menjadi menurun. Nah, sehingga tidak efektif. Terus yang berikutnya adalah pestisida yang pengemasannya atau penyimpanannya tidak baik. Ya biasanya mungkin terbuka, nanti tercampur dengan air, atau nanti terjadi penguapan dan sebagainya, sehingga nanti kualitasnya tidak benar, tidak efektif juga, atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, itulah beberapa kesalahan dari penggunaan pestisida yang merugikan, sehingga kita menyebutnya bahwa pestisida itu tidak efektif atau cepat anima tidak ampuh cena gitunya. Iya mah pestisida itu mempan gitu. Padahal itu mungkin kesalahan-kesalahan dari cara memilih jenisnya. Kedua mungkin dari cara sasarannya juga tidak tepat, sehingga sasarannya untuk ulat malah digunakan untuk kutu gitu kan. Terus dosisnya tidak sesuai dengan anjuran, harusnya 1 liter per hektar, malah kurang dari 1 liter per hektar, atau konsentrasinya tidak tepat, harusnya 2 cc per liter, malah ini 1,5 cc per liter. Terus juga dari cara penyemprotannya, mungkin penyemprotan itu harusnya ke bagian daun atau ke bagian serangga, bagian di pangkal batang, atau harus ditebarkan ke tanah dan sebagainya. Tapi ini tidak sesuai dengan anjuran. Lalu yang ke berikutnya mungkin salah waktu penyemprotan, serangga aktivitasnya malam malah disemprot siang hari, sehingga tidak efektif juga. Ya, yang keenam yang paling fatal ya kita menggunakan pestisida palsu atau pestisida kadaluarsa atau pestisida yang memang sudah terkontaminasi dengan yang lain-lain, sehingga ya sudah tidak efektif lagi. Batu.